Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat video animasi dengan menggunakan software Video Scribe. Dimana software yang saya gunakan kali ini adalah Video Scribe versi 2.3.7 ya, versi PC Windows. Oke, nah hal yang pertama kali harus kita lakukan tentu saja kita harus membuat projectnya terlebih dahulu. Ya, cara membuat project adalah di sini ada simbol plus, create a new scribe. Ya, jadi software Video Scribe ini digunakan untuk membuat video animasi dengan konsep whiteboard. Ya, jadi terkadang disebut video animasi whiteboard. Nah, hubungannya dengan pembelajaran, jadi Video Scribe bisa digunakan untuk menjelaskan materi pembelajaran dengan lebih menarik. Di sini konten-konten yang bisa kita masukkan, tentu saja kita bisa menambahkan gambar, teks, chart, musik ya, terus record audio, dan juga bentuk kertas ya, kertas dan tangannya. Oke, kita mulai dulu saja dengan tekstur kertasnya ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan warna ya yang bisa kita pilih ya, beberapa jenis kertas. Jadi ini harus agak dilihat secara detail ya. Kalau yang putih polos ini bagian sini ya, kalau yang lainnya semacam kertas jeruk gitu ya. Jadi ada serat-seratnya seperti itu. Oke, kita pilih saja. Lalu kita juga bisa memilih tangan ya. Karena tadi sudah saya jelaskan bahwa Video Scribe ini bisa digunakan untuk membuat animasi whiteboard ya, atau whiteboard animation. Nah, di sini juga kita bisa memilih tangan yang nanti akan dijadikan animasi. Misalnya kita juga bisa tidak menggunakan tangan sih, bisa gitu ya, atau menggunakan simbol-simbol yang lainnya. Teman-teman nanti bisa bereksplorasi sendiri di sini bentuknya seperti apa ya. Misalnya katakanlah saya pilih salah satu aja, misalnya Rossi. Dan ini juga sebenarnya bisa ya menambahkan tangan sendiri. Tapi ya perlu editing yang cukup bagus. Di sini saya pakai yang standar saja bawaan dari softwarenya. Saya pakai misalnya yang ini. Oke, dia preview dulu. Ya, ini kayaknya tangan perempuan ya. Ya nggak apa-apa lah. Ini kita pilih saja misalnya checklist. Nah, nanti si tangan tersebut digunakan di animasi yang kita masukkan ke dalam screen di sini. Oke. Nah, pertama kali misalnya kita membutuhkan gambar ya. Nah, gambar yang ada di sini ini sebenarnya gambarnya kalau nggak salah hanya satu saja yang dikasih dari softwarenya karena ini modenya offline ya. Jadi tidak bisa searching di sini ya. Jadi kita harus mengimport gambar sendiri. Jadi teman-teman harus punya gambar sendiri. Nah, cara melakukan importnya adalah di bagian sini ada folder import SVG, GIF, bitmap image or zip file. Oke. Ini hampir semua gambar sudah saya import. Saya akan menambahkan 2 buah gambar yang belum saya masukkan, yaitu ini logo Unicom. Tinggal diklik saja. Ini cara memasukkan gambarnya satu-satu ya, tidak bisa diblok seperti ini. Jadi hanya bisa satu-satu. Kenapa hanya satu-satu? Karena ada yang harus kita setting. Ya, pilih gambar misalnya ini saya masukkan. Open. Nah, ketika mengimport gambar, kita diminta untuk melakukan settingan gambarnya. Settingan kemunculan gambarnya mau seperti apa. Ya, di sini biasanya defaultnya pilihannya reveal untuk draw style. Dan move in-nya di sini lurus dan ininya smooth in. Bagaimana bentuknya?
bentuk animasinya, kita harus tekan tombol play yang ada di gambarnya. Nah, seperti ini. Oke, pilihan yang kedua misalnya. Ya, terlihat ya, beda ya bentuk animasinya. Oke, saya pilih yang reveal aja deh. Move in-nya juga sama, di sini ada gerakannya dari mana nih, misalnya mau dari atas ya, mau dari bawah ya. Misalnya saya pilih dari bawah, dan ini smooth in, kita lihat. Nah, gini. Oke. Ya, saya akan pilih yang versi draw saja, dimana di sini modenya adalah atau draw stylenya reveal. Ya, checklist. Oke. Secara default dia akan menambahkan gambar di kertasnya ya. Nah, di sini ceritanya adalah pengenalan mata kuliah multimedia. Ya, pengenalan mata kuliah multimedia. Nah, setelah kita memasukkan gambar, kita juga bisa menambahkan teks tentu saja. Di sini untuk style fontnya ya, jadi kalau kita punya font harus diimport dulu, jadi kita harus punya file fontnya. Oke. Nah, di sini untuk fontnya yang bisa dipakai biasanya di sini basic, dan kita harus melakukan import kalau mau menambahkan font yang lain. Nah, ini biasanya diambil dari font yang sudah pernah diinstal di Windows-nya ya. Dan sepertinya ini tidak semuanya ya, tapi ini cukup mewakili dengan font-font yang ada. Ya, teman-teman bisa saja menggunakan font yang lain. Tapi saya lebih suka font bawaannya aja sih. Saya pakai basic dulu aja. Oke. Misalnya di sini kita kasih kata-kata ya, pengantar multimedia. Oke. Warnanya juga bisa dipilih ya. Di sini pilihan warnanya sebenarnya terbatas, tapi menurut saya lebih mudah seperti ini daripada pilihan warna yang terlalu banyak. Oke, saya pakai warna hitam saja ya. Kita bisa perbesar tulisannya, pengantar multimedia ya, pengantar multimedia. Kita juga tambahkan di sini oleh Bella Hardiana. Ya, di sini misalnya saya mau pakai warna yang berbeda, yaitu warna merah gelap, dan fontnya saya ubah ke ini misalnya, agensi. Ya. Oke, seperti ini. Jadi gitu ya cara melakukan import ya. Cara melakukan import font. Jadi semacam diinstal gitu fontnya. Oke, sampai sini sebenarnya sudah ada animasinya ya. Jadi kalau kita play ya, play atau preview itu yang ini. Ya, menurut saya ini terlalu lama. Menurut saya ini terlalu lama. Kita akan buat biar jadi lebih sederhana saja ya. Ini sebenarnya bisa saja kita menambahkan gambar-gambar yang lain ya, atau simbol yang lain, tapi ini kita bikin beberapa slide saja. Nah, di sini bisa kita atur properties dari masing-masing komponen yang kita masukkan ke dalam kertasnya ya. Nah, di sini saya setting ya caranya, jadi diklik dulu objeknya, lalu kita pilih yang ini nih, change properties of this element. Ya, jadi di sini disebutnya objek-objek, disebutnya elemen nih. Di sini kita mau menggunakan berapa lama durasinya. Saya di sini pakai yang simple saja, saya pakai 2 detik saja ya. Lalu di sini ada pause, transisi. Ya, ini ada brush, coba. Oke. Jadi ini mengganti ya, mengganti
mengganti ikonnya. Oke, ikonnya jadi berubah. Coba saya ubah dulu di sini ya. Jadi ini brush. Oke, pakai spidol ya. Ini no brush, pakai spidol. Ini serat yang tadi. Ini semacam apa ya? Ya, saya nggak tahu itu simbol apa. Kita lihat saja. Kalau ini zip, ini mirip red slating ya. Oke, yang mana yang dipilih terserah saja ya. Saya pilih brush saja. Lalu di sini kalau mau pakai yang move in juga bisa pakai yang ini. Oke. Kalau yang move in kayaknya lebih enak pakai tangan. Ya, ini menurut saya sih ya. Menurut saya kalau move in lebih enak pakai tangan. Oke, silakan aja tinggal dipilih mau menggunakan move in atau draw. Silakan saja. Saya di sini pakai draw. Misalnya saya pakai yang brush. Saya ubah lagi ini jadi 2 detik biar nggak terlalu lama. Lalu di sini propertiesnya juga bisa kita ubah ya. Di sini misalnya katakanlah saya menggunakan yang move in, misalnya dari atas ke bawah. Ya, saya pakai bonce. Kita lihat. Oke. Lalu di sini ya, saya coba di sininya diubah ya. Oke, tangannya ya. Tangannya saya akan ubah tangannya, atau tidak usah pakai tangan lah. Biar langsung saja kita lihat lagi. Nah, ini yang saya maksud. Jadi nggak pakai tangan. Oke, tinggal kita ubah saja. Tadi durasinya mau berapa lama? Misalnya yang ini 2,5 detik. Lalu ini ada tulisan juga, kita ubah juga sama. Misalnya yang ini 2 detik. Ya, kita lihat lagi. Ketika preview wajar saja kalau agak sedikit patah-patah ya. Jadi dimaklumi saja karena dia kan melakukan rendering secara kasar. Yang halusnya itu kalau sudah dipublish ya. Tapi ini nanti belakangan saja. Oh ya, sambil kita mengerjakan ini, jadi ini sebenarnya harus sering-sering di save. Ini belum auto save. Jadi kita save aja manual. Ya, di sini kita kasih nama. Misalnya katakanlah contoh pengantar multimedia. Oke. Nah, misalnya kita menginginkan bahwa elemen-elemen ini jangan terpisah ya, tapi dianggap satu halaman. Kalau kita preview, ini kan seolah terpisah ya. Dia gambar dulu ini, terus keluar ini, terus nanti keluar lagi tulisan yang di bawahnya. Kita bisa lakukan dengan cara kita blok elemen-elemennya. Jadi diklik, lalu tekan tombol shift, klik lagi, tekan tombol shift, klik lagi. Jadi tidak bisa diblok dari sini. Kalau diblok itu malah jadi ngegeser ya. Oke, itu malah jadi menggeser. Sebentar. Ya, seperti ini. Lalu di sini kita pilih set kamera to current canvas position. Ya, di checklist di sini. Nah, begitu. Sekarang kita akan menambahkan elemen-elemen yang lain ya. Jadi yang bagian ini kita geser aja ke sebelah kanan. Ya, biar posisi mereka di kiri. Oke, di sini jadi kosong lagi, tapi ini elemennya sudah ada ya, sudah kedaftar, udah ada 3. Oke, sekarang kita tambahkan elemen baru di kertas yang baru ya. Jadi yang sebelumnya ada di bagian kiri, di bagian sini.
Ya, saya di sini mau menambahkan elemen multimedia. Oke, ini teks biasa. Ya, tadi saya pilih yang basic. Lalu saya juga mau menambahkan gambar ini. Oke, mari kita atur propertiesnya ya. Propertiesnya kita atur. Oke. Ya, elemen multimedia, lalu di sini juga gambarnya juga saya ubah. Ya, dan urutannya tadi saya tuliskan ini dulu, lalu gambar ini di sebelah kiri. Ternyata itu salah ya. Jadi kalau kita mau memperbaiki urutan, tinggal digeser saja urutan yang benar. Jadi ini sama saya digeser ke sebelah kiri. Oke. Jangan lupa sering-sering di save ya. Ya. Baik dari ini maupun ini, saya mau buat bahwa ya gambar dan tulisan teks elemen multimedianya itu satu halaman saja. Jadi ini di blok ya, diklik dulu, terus tekan shift, klik lagi, lalu tekan yang ini, pilih yang ini, set camera to current canvas position. Oke, setelah itu kita geser lagi. Saya gesernya ke bawah aja deh. Ya, kita geser ke bawah saja. Di sini saya mau menambahkan tulisan multimedia. Ya, jadi nanti saya mau jelaskan multimedia itu terdiri dari multimedia. Ya, kita klik lagi nih, set kamera to current canvas position. Terakhir di sini saya mau memasukkan terima kasih ya. Terima kasihnya di bagian sini aja deh. Oke, yang ini juga saya mau buat set kamera to current canvas position. Oke, selesai untuk animasinya. Sekarang kita akan menambahkan voice over. Oke, untuk menambahkan voice over tentu saja teman-teman butuh mic ya. Oke, tinggal dipilih saja, ini diklik, lalu kita record. Nah, untuk voice over atau recording audio di sini kita bisa rekam dulu audio yang nanti dimasukkan dalam bentuk MP3 ya. Jadi audionya harus bentuk MP3 ya. Kalau misalnya kita recording, terkadang kan ekstensinya WAV, itu nggak bisa dimasukin karena VideoScribe ini hanya bisa mengimport MP3 ya, baik itu suara recording ataupun musik, hanya bisa MP3. Nah, kecuali kita langsung re-record di VideoScribe-nya. Nah, biasanya sih kalau para pembuat video ada beberapa teknik ya.
Yang pertama untuk recording suara langsung dari sini, tapi musiknya diedit pakai software yang lain, misalnya katakanlah Camtasia atau Sony Vegas atau Adobe Premiere ya, atau Filmora dan seterusnya. Atau bisa juga kita menyisipkan lagu langsung dari sini, itu juga bisa. Kita coba saja ya. Oke, kita coba dulu yang record. Di sini kita recording dari awal ya. Ya, kalau udah siap, kita tekan tombol ini. Halo teman-teman, selamat datang di Pengantar Multimedia. Mari kita bahas tentang elemen multimedia. Multimedia terdiri dari elemen multimedia, yaitu teks, gambar, audio, video, dan juga animasi. Demikian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Salam programmer dan salam pro-gamer. Ya, seperti itu tadi cara recordingnya ya. Jadi dia akan melakukan preview kita recording dari awal. Jadi kalau ada yang salah, wayahna harus balikan lagi dari awal ya kalau recording ada yang salah. Seperti itu. Oke, kalau kita preview ya, jangan lupa di save ya. Halo teman-teman, selamat datang di Pengantar Multimedia. Mari kita bahas tentang elemen multimedia. Multimedia terdiri dari elemen multimedia, yaitu teks, gambar, audio, video, dan juga animasi. Demikian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Salam programmer dan salam pro-gamer. Oke, seperti itu ya. Terdengar bahwa suara audionya kecil. Sekarang kita coba saja masukin langsung musik di sini. Oh ya, yang ini meskipun tadi suaranya kecil, tapi ini volumenya udah 100% ya. Ini udah 100%. Yuk kita tambahkan musik ya. Oke, kita import musik. Oke, ini musiknya sudah saya masukin. Lalu volumenya saya kecilin saja. Oke, kenapa? Karena kalau volumenya kegedean nggak akan kedengaran suara orangnya. Halo teman-teman, selamat datang di Pengantar Multimedia. Mari kita bahas tentang elemen multimedia. Multimedia terdiri dari elemen multimedia, yaitu teks, gambar, audio, video, dan juga animasi. Demikian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Salam programmer dan salam pro-gamer. Oke, sudah selesai ya. Seperti yang sudah saya bilang, kalau saya lebih senang mengedit di software pengedit video, misalnya Camtasia. Ini udah selesai, tinggal kita publish saja. Nah, publishnya ya, saya pakai yang ini aja, create a video file. Lalu di sini formatnya kita lihat ya, kita cari MP4. Dan ternyata tidak ada teman-teman ya. Tidak ada MP4 di sini, adanya MOV ya, MOV, UMV ya, gambar tadi JPG, PNG sama AVI. Oke, di sini saya akan pakai MOV saja. Teman-teman boleh saja menggunakan AVI. Saya memilih MOV ataupun AVI, sebenarnya tetap saja nanti video ini tidak bisa langsung kita masukkan ke dalam project Adobe Flash kita ya. Jadi kalau kita mau memasukkan video ini, kita harus convert dulu ke dalam MP4. Oke.
Nah, di sini kita lihat untuk resolusinya, saya pakai resolusi tertinggi saja Full HD. Dan ini framenya biarkan saja 30. Oke, lalu silakan pilih ini. Ya, pilih folder yang kita mau ekspor kemana. Lalu kita tekan checklist. Dan tunggu rendering video sampai selesai. Ya, ini sudah selesai di rendernya. Kita lihat di sini ukuran filenya 162 MB. Oke, saya akan convert file ini. Di sini ukurannya 162 MB. Ya, ekstensinya MOV saya akan convert ke MP4. Dimana di sini saya menggunakan quality yang paling optimum, ya, quality dan ukuran yang paling bagus, yang paling besar. Oke saja, lalu di start. Tadi ketika ngerender kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 5-6 menitan. Tapi ketika saya convert hanya 18 detik ya. Hanya 18 detik. Dan ukurannya menjadi 33 mega. Ini panah hijau ke bawah berarti ukurannya menjadi lebih kecil. Ini video yang sudah saya masukkan ke Project Flash. Kita lihat. Halo teman-teman, selamat datang di Pengantar Multimedia. Mari kita bahas tentang elemen multimedia. Multimedia terdiri dari elemen multimedia yaitu teks, gambar, audio, video, dan juga animasi. Demikian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Salam programmer dan salam progamer. Oke, demikian video tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika ada informasi yang penting, barangkali ada penjelasan saya yang kelewat, teman-teman boleh ketik di bagian komentar di bawah. Saya Bella Hardiana undur diri. Salam programmer dan salam progamer.